Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya dalam video pembelajaran PPKN. Materi kali ini saya akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Tentu kalian sudah sering kali mendengar kata-kata demokrasi, baik itu media cetak, media elektronik maupun media lainnya, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, kira-kira apa sih demokrasi itu? Apa saja ciri-cirinya dan lain sebagainya? Mari kita simak. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu pengertian demokrasi. Secara etimologi atau secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti masyarakat atau rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi dapat diartikan kekuasaan berada di tangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara dapat kita lihat berdasarkan dari yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyatnya. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Tentu kalian masih ingat tentang pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dengan konsep atau teori trias politikanya, bukan? Ya, betul. Di mana kekuasaan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya tidak membahas ini lebih lanjut. Saya rasa kalian sudah paham semua dan kalian sudah pernah mengecek video saya sebelumnya, bukan? Baiklah, kita langsung saja. Ciri yang selanjutnya adalah adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Adapun kriteria untuk menentukan situasi demokrasi di suatu negara diantaranya adalah kekuasaan. Artinya negara itu harus menghormati hak warganya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Lalu kriteria selanjutnya adalah keadilan, yaitu adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum, seperti itu, atau dalam istilah hukumnya adalah equality before the law. Yang ketiga adalah kesejahteraan, yaitu adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Yang keempat adalah peradaban, yaitu kesempatan yang sama untuk mengembangkan pendidikan, kreativitas, kebebasan dalam berkarya maupun berinovasi. Yang kelima adalah afeksi, yaitu adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Lalu yang keenam adalah adanya jaminan keamanan dan keselamatan. Dan yang terakhir adalah kebebasan, yaitu adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan demokrasi di satu negara terhadap negara yang satu dengan yang lainnya tentunya pasti berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan makna dan isi dari demokrasi itu sendiri. Nah, dilihat dari klasifikasinya atau kelompok-kelompoknya, demokrasi itu dibagi menjadi 3, yaitu dilihat dari cara menyampaikan pendapat, titik berat perhatian, wewenang, dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Baik, dilihat dari cara menyampaikan pendapat. Cara menyampaikan pendapatnya dibagi kembali menjadi 3, yaitu ada demokrasi langsung, tidak langsung, dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung ini rakyat berperan aktif atau secara langsung untuk menentukan kebijakan pemerintah. Sementara demokrasi tidak langsung, rakyat dalam hal ini memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen yang akan memberikan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum. Nah, pada demokrasi ini rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Namun kinerja atau tugas-tugas yang dilaksanakan oleh wakil mereka itu diawasi secara langsung oleh rakyat. Seperti itu. Adapun dalam titik berat perhatiannya, klasifikasi demokrasi dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal,
demokrasi material dan demokrasi campuran. Demokrasi formal itu adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Sementara demokrasi material adalah demokrasi yang memandang manusia memiliki kesamaan dalam bidang sosial ekonomi. Jadi bidang politik itu tidak dianggap menjadi prioritas. Sementara demokrasi campuran adalah gabungan dari demokrasi formal maupun demokrasi material. Namun dalam penerapannya hanya yang mengambil yang baik-baiknya saja, yang buruk-buruknya ditinggalkan. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, di mana dibagi kembali menjadi 3, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial maksudnya. Demokrasi parlementer adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Pada demokrasi jenis ini, parlemen lebih kuat dari pemerintah sehingga para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Lalu, demokrasi presidensial adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden. Pada demokrasi jenis ini, kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat secara langsung ataupun melalui badan perwakilan. Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory memberikan ciri-ciri demokrasi sebagai berikut, diantaranya menyelesaikan masalah dengan damai, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai, pergantian pemimpin yang secara teratur, pembatasan penggunaan kekerasan sampai dengan tingkat yang paling minimum, adanya toleransi terhadap perbedaan maupun keragaman, dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Adapun prinsip-prinsip demokrasi diantaranya adalah konstitusionalisme atau konstitusional, artinya pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan dari undang-undang dasar. Yang kedua adalah democratic election, yaitu pemilihan yang demokratis. Maksudnya di sini adalah wakil yang dipilih maupun pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum harus dilakukan dengan secara transparan, adil, dan jujur. Yang ketiga adalah state and local governments, yaitu adanya pemerintahan daerah. Di sini, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Yang keempat adalah creation of law, yaitu pembuatan hukum, yaitu hukum dibuat harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima adalah an independent judiciary atau peradilan yang independen. Artinya di sini adalah peradilan yang melakukan proses-proses pengadilan harus terbebas dari kekuasaan manapun, baik itu kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Yang selanjutnya adalah power of the president, yaitu kekuasaan presiden. Dalam hal ini adalah sebagai pemimpin yang menjalankan pemerintahan tentunya harus memiliki kapabilitas yang cukup baik. Yang ketujuh adalah role of free media, yaitu adanya kebebasan pers atau kebebasan media untuk meliput informasi-informasi terkait dengan kegiatan pemerintahan. Yang kedelapan adalah role of interest group, yaitu peran kelompok kepentingan. Untuk menyuarakan aspirasinya, rakyat membentuk kelompok lobby atau lobbying group, kelompok advokasi kepentingan publik dan swasta, dan organisasi non-pemerintah seperti LSM. Selanjutnya adalah protecting public right to know, yaitu hak publik untuk tahu. Artinya bahwa setiap rakyat di sini maksudnya harus tahu kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah seperti itu. Lalu protecting minority right atau melindungi hak-hak minoritas, yaitu dalam sistem demokrasi semua rakyat baik minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah civilian control of the military atau kontrol sipil terhadap militer. Dalam demokrasi militer tidak hanya harus berada di bawah pengawasan otoritas sipil, tetapi harus memiliki budaya yang menekankan peran sebagai pelayan masyarakat.
dan bukan sebagai penguasa masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga sistem demokrasi dari penguasaan oleh satu pihak, karena militer memiliki tugas untuk melindungi demokrasi, bukan berada di atas demokrasi. Dalam teori dan praktik politik demokrasi, hal yang paling utama atau yang tidak bisa diabaikan adalah tingkat persamaan. Di antaranya adalah persamaan politik, di mana warga negara itu berhak untuk memilih maupun dipilih. Lalu persamaan di depan hukum tanpa adanya perbedaan. Yang ketiga adalah persamaan kesempatan, yang artinya bahwa setiap individu dalam masyarakat mengalami peningkatan atau penurunan dalam strata atau status sosialnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah persamaan ekonomi, yaitu setiap individu di dalam masyarakat diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola produksi barang maupun jasa dan untuk mendapatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai. Yang terakhir adalah persamaan sosial, yang mengacu pada tidak adanya perbedaan status dan kelas di masyarakat. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan demokrasi dalam hubungan negara dan masyarakat. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokratisasi di Indonesia berawal dari maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk membuat partai politik. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan merencanakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Adapun prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia diantaranya adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan harus taat asas, konsisten atas sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata. Pelaksanaan demokrasi ini justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan tersebut. Yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law. Di antaranya kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Lalu kekuatan negara itu memberikan keadilan hukum, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, serta mengembangkan manfaat dan kepentingan hukum. Yang kelima adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, atau yang disebut dengan separation of law. Namun di Indonesia tidak menerapkan separation of law seperti yang dikatakan Montesquieu secara murni. Indonesia justru menerapkan prinsip check and balance di mana setiap lembaga kekuasaan yang satu dengan yang lainnya memiliki fungsi-fungsi pengawasan dan saling mengontrol, seperti itu. Yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Lalu selanjutnya adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
yaitu proses pengadilan yang bebas dari intervensi kekuasaan lembaga manapun. Yang kedelapan adalah otonomi daerah, yaitu kebebasan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Yang kesembilan adalah demokrasi dengan kemakmuran. Artinya bahwa demokrasi itu dilaksanakan oleh dan untuk rakyat sebesar-besarnya. Yang ke-10 adalah demokrasi yang berkeadilan sosial, yaitu tidak adanya golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang diberi keistimewaan atau hak-hak yang khusus. Dan yang terakhir, jadi ada 10 prinsip-prinsip demokrasi menurut Ahmad Sanusi, seperti itu. Dalam perjalanannya, Indonesia telah mengalami beberapa kali pasang surut terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia itu sendiri, yang diawali dari demokrasi liberal yang dilaksanakan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945, di mana masa itu disebut dengan demokrasi liberal, yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer, di mana saat itu Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Bentuk negara Indonesia adalah serikat, sehingga terdiri dari beberapa negara-negara bagian. Kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai, sehingga saat itu muncul beragam partai. Hasilnya, suara rakyat terpecah-pecah ke dalam banyak partai. Efek dari hal tersebut terjadi karena tidak ada satupun partai besar yang memiliki suara mayoritas lebih dari 50%. Akibatnya, umur kabinet pada masa demokrasi liberal tidak berusia panjang, sehingga disebut juga pada masa ini adalah masa yang sering berganti kabinet. Di antaranya adalah Kabinet Nasir, yang mulai pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1950. Lalu diikuti dengan Kabinet Sukirman yang berlaku pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Lalu kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo yang dimulai pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Dan yang keempat adalah Kabinet Ali atau Kabinet Ali 1 pada tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Dan yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, pemilu yang demokratis untuk pertama kalinya berhasil dilaksanakan, yaitu pada tanggal 29 September 1955 yang memilih anggota DPR, dan pada tanggal 15 Desember 1955 rakyat memilih anggota konstituante. Ada 70 partai yang ikut bersaing dalam pemilu. Namun ada 4 partai besar politik yang memperoleh suara terbanyak, diantaranya yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Lalu yang ke-6 adalah Kabinet Ali II yang merupakan kabinet koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Kabinet Juanda merupakan second kabinet setelah pemilu 1955 berakhir. Pergantian kabinet terus berlangsung hingga dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret presiden tersebut dilatar belakangi kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Periode yang kedua adalah demokrasi terpimpin yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Masa ini disebut juga dengan masa Orde Lama.
menyadari bahwa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat dan sila ketiga, serta ketidakmampuan konstituante pada masalah pengambilan keputusan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga tidak menguntungkan bagi negara Indonesia. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Maka dengan begitu konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang diterapkan pada saat itu tidak berlaku lagi dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun dekret Presiden 5 Juli berisi diantaranya yang pertama membubarkan Badan Konstituante, yang kedua kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang ketiga adalah membentuk MPRS serta DPAS. Adapun praktik-praktik dalam sistem politik demokrasi terpimpin yang berpusat pada presiden diantaranya seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kewenangan presiden berada di bawah MPR. Namun, dalam kenyataannya, presiden dapat menentukan apa yang diputuskan oleh MPR. Misalnya dengan mengangkat ketua MPR yang dirangkap wakil Perdana Menteri. Lalu yang kedua, DPR hasil pemilu tahun 1960 dibubarkan oleh presiden dan digantikan dengan DPR gotong royong. Yang ketiga adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Selanjutnya, periode demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang menggantikan Orde Lama, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Masuknya pengaruh PKI dalam konsep Nasakom memberi peluang kepada PKI untuk memperluas dan mengembangkan pengaruhnya. Puncaknya pada bulan September 1965 atau dikenal dengan G30S PKI terjadi suatu pemberontakan di mana saat itu terjadi pembunuhan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Buah dari buntut ini menuntut untuk Presiden Soekarno untuk mundur dan digantikan dengan Presiden Soeharto. Maka dimulailah masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini berkeinginan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsisten. Hal tersebut merupakan kritik terhadap Orde Lama yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Hingga sampai dengan tahun 1970-an, proses pembangunan masih dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga pada tahun 1980 sampai dengan 1990-an, pembangunan ekonomi menjadi sistem mercusuar. Akibatnya, kesenjangan terjadi antara pusat dan daerah. Di sisi lain, korupsi, kolusi, nepotisme semakin merajalela di tubuh pemerintahan. Selama Orde Baru, pemerintah telah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum. Dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan dalam setiap pemilu yang diselenggarakan, Partai Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Presiden Soeharto sendiri secara resmi dilantik oleh MPR pada tahun 1968 untuk masa jabatan 5 tahun dan kembali dilantik sebagai presiden oleh MPR secara berturut-turut pada tahun 1973 sampai 1998. Selanjutnya adalah periode demokrasi masa era reformasi. Demokrasi pasca reformasi merupakan reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Pada masa ini diwujudkan kembali beberapa indikator demokrasi di Indonesia seperti
membuka ruang kebebasan pers untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan, serta melaksanakan pemilu dengan sistem multipartai yang diikuti sebanyak 48 partai pada tanggal 7 Juni 1999. Hasil dari pemilu tersebut didapat 5 partai pemenang. Selanjutnya, pada 20 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara voting oleh MPR. Lalu untuk pertama kalinya, pada tanggal 5 April tahun 2004, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan di Indonesia, dan yang bersama-sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi dari sila keempat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan dasar politik negara yang di dalamnya terkandung unsur kerakyatan, permusyawaratan, dan kedaulatan rakyat, merupakan cita-cita kefilsafatan dari demokrasi Pancasila. Tentu dengan dibarengi niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi dan mempraktikannya secara terus-menerus, serta membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam perilaku demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan diantaranya seperti menjunjung tinggi persamaan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, membudayakan sikap adil dan bijak, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Baik, demikianlah video pembelajaran tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Bila kalian suka, silakan klik suka dan subscribe. Bila tidak suka, tidak apa-apa, tidak perlu kalian like. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.